Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susmi Fariska dengan NIM 2201010032. Di sini saya akan memaparkan hasil dari mini project yang telah saya selesaikan yang berjudul Pemantauan Suhu Air Real-Time Berbasis IoT untuk Optimalisasi Pengelolaan Air yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Tertanam dan IoT yang diampu oleh Bapak Insinyur Sabta Nugraha STMN. Jadi sebelumnya kita sudah mendesain bentuk dari rangkaian untuk memantau suhu air ini. Jadi di sini memakai 4 komponen utama, yaitu pertama ada sensor suhu DS18B20, kemudian ada LCD 20x4, I2C, kemudian ada buzzer, dan terakhir ada modul ESP32. Jadi minggu kemarin kita sudah mendesain komponen seperti pada gambar. Sekarang kita lanjut ke pemrograman Walkwi dan pemrograman melalui ThingsBoard Cloud atau perangkat IoT-nya. Nah, langsung saja kita masuk ke Walkwi. Di sini saya sudah membuat program untuk rangkaian Walkwi yang akan terhubung ke ThingsBoard Cloud. Jadi di sini saya menggunakan 6 buah library. Yang pertama adalah WireH untuk mengatur si sensor suhu, kemudian ada liquid crystal, I2C untuk mengatur LCD, kemudian ada OneFire dan Dallas temperatur, kemudian ada Wi-Fi untuk menghubungkan si Walkwi ke ThingsBoard Cloud nantinya, juga PubScience sama fungsinya. Kemudian langsung saja kita buat konfigurasi pada Wi-Fi. Jadi di sini SSID Wi-Fi-nya itu menggunakan Walkwi guys sesuai dengan ketentuan Walkwi. Kemudian passwordnya kita kosongkan saja. Kemudian kita buat konfigurasi untuk ThingsBoard. Jadi ThingsBoard servernya itu saya memakai atau menggunakan MQTT ThingsBoard Cloud. Kemudian akses tokennya akan kita dapatkan di ThingsBoard Cloud nantinya. Oke, kita lanjut. Di sini ada pin untuk sensor suhu, jadi menggunakan pin 4 ESP32. Kemudian ada setup OneFire dan Dallas temperatur atau library-nya. Kemudian ada setup untuk LCD 20x4. Kemudian ada batasan suhu. Jadi di sini kita bisa membuat batas suhu. Jadi di sini saya membuat batas suhu tingginya itu 40 derajat Celcius, kemudian ada batas suhu rendahnya itu min 40 derajat Celcius. Jadi kalau suhunya tinggi atau melebihi 40 derajat Celcius, buzzer akan berbunyi nantinya. Begitupun sebaliknya, kalau dia batas rendah, dia akan berbunyi juga. Kalau batas normal, dia tidak berbunyi. Oke, kemudian sini ada pin untuk buzzernya. Jadi buzzer terhubung pada pin 13 ESP32. Kemudian ada inisialisasi Wi-Fi dan MQTT client di sini. Dan bagaimana sih Wi-Fi-nya connect juga ada di sini. Oke, juga di sini ada reconnect to ThingsBoard. Jadi untuk connect dari Walkwi ke ThingsBoard. Jadi di sini ada topiknya. Jadi saya memakai nama saya dan univ sesuai dengan yang ada di video Pak Sabta. Oke, di sini juga ada fungsi callback atau fungsi ini digunakan untuk menangani pesan yang diterima oleh perangkat dari ThingsBoard melalui protokol MQTT. Oke, kemudian di sini ada bagaimana buzzer bekerja. Kemudian langsung saja kita masuk ke file setup. Kemudian di sini ada
pin buzzer, kemudian ada 1883 itu digunakan sebagai alamat TCP untuk pengukur energi WiFi di ThingsBoard. Kemudian kita masuk ke void log. Oke, jadi di sini ada gimana sih terhubungnya gitu loh, ada WiFi statusnya, kemudian ada bagaimana sensor bekerja. Jadi di sini juga ada display information on LCD. Jadi keterangan atau kalimat apa yang akan keluar di LCD ini akan diatur di sini. Jadi di sini ada tulisan monitoring suhu air, kemudian suhu air, kemudian ada temperatur. Di sini ada Celsius juga, kemudian di sini ada batas-batas atau pengaturan untuk mengenai batas tinggi dan batas rendah, dan bagaimana kalimat yang akan keluar di LCD juga di sini diatur. Jadi bila temperatur lebih besar dari suhu batas air, maka LCD akan membuat atau memunculkan kalimat peringatan. Kemudian juga dia memunculkan suhu terlalu tinggi. Kemudian kalau temperatur lebih kecil dari suhu batas rendah, dia akan membuat peringatan juga. Kemudian dia tertulis suhu terlalu rendah, dan kalau tidak berada di dua keadaan itu, maka dia masuk ke dalam batas normal. Jadi statusnya normal. Kemudian di sini ada client publish. Jadi client publish ini atau topik itu digunakan untuk mengirim data, sensor atau informasi lain itu dari perangkat Walkmi ke ThingsBoard. Jadi data itu data yang ada di Walkmi ini atau data sensor ini akan dikirim ke Walkmi itu melalui telemetri. Oke, langsung saja kemudian kita masuk ke ThingsBoard. Nah, jadi sebelum kita run si Walkmi dan ThingsBoard-nya, kita cari tuh, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sih si ThingsBoard code ini bekerja. Jadi pertamanya itu kita masuk ke device profile. Jadi kita buat dulu device profile. Jadi sini saya telah membuat satu buah device profile dengan judul MQTT. Jadi di sini saya telah membuatnya. Kemudian saya juga membuat tuh topiknya. Jadi saya sudah mengganti itu dari awalnya bukan Susmi 1 Umrah. Jadi dia awalnya itu bukan seperti ini. Dia ada device terus itu ada me itu atau si pemiliknya atau lainnya gitu. Kemudian sini saya sudah atur, sudah saya ubah untuk topik atau cara menerima datanya itu menghubungkan si Walkmi dengan ThingsBoard-nya. Jadi di sini buatnya. Oke, kemudian setelah kita membuat device profile, kita lanjut ke device group. Nah, jadi di sini saya telah membuat device group berjudul pemantauan suhu air real time untuk optimalisasi pengelolaan air. Jadi di sini saya buat anaknya si ini, judul tersebut itu penampungan air 1. Kita bisa buat 2, 3 atau lebih itu penampungan air 2 gitu. Tapi di sini saya cuma menggunakan satu Walkmi atau satu rangkaian, jadi kita cukup buat satu saja. Ini saya telah buat. Jadi kita hubungkan tuh device profil yang kita buat itu, kita masukkan ke sini. Nah, kemudian data yang dari Walkmi itu akan muncul di latest telemetry sesuai dengan fungsinya tadi tuh, mengirim data si Walkmi ke
Thingsboard Code ini. Jadi tadi saya sudah mencoba ya. Di sini ada data temperatur suhu air itu, kemudian suhunya berapa. Oke, kemudian setelah kita buat itu semua, kita langsung saja kita masuk ke dashboard. Nah, jadi di sini saya telah membuat dashboardnya dengan judul yang sama. Kemudian saya telah memasukkan beberapa widget. Di sini saya menggunakan 2 ya. Kita bisa menambahkan lagi, tapi saya sini menggunakan 2 saja. Ini ada banyak jenis dan bentuk-bentuknya. Oke, jadi itu saja. Kalau kita sudah siap ini, kita langsung saja save. Kemudian langsung saja kita masuk ke run. Oke, kita langsung saja kita run. Jadi kita tunggu saja dulu, soalnya ini lumayan agak lama juga, tapi bisa juga cepat gitu, tergantung sinyalnya juga. Oke, di sini sudah LCD-nya sudah hidup dan WiFi-nya sudah tersambung dan sudah terhubung ke Thingsboard. Oke, langsung saja sudah terhubung dia. Jadi kita tunggu saja dulu, soalnya dia pasti ada delay-nya. Ya, kita atur dulu suhunya berapa. Kita masuk ke yang normal aja lah dulu. Oke, kita masuk ke suhu 27,25. Kita tunggu dulu sebentar, sekitar 10 detik lah, sesuai delay-nya. Soalnya delay-nya itu di sini saya buat berapa ya? 10 detik kalau nggak salah, 5 detik di sini. Oke, langsung saja kita masuk ke Thingsboard Cloud-nya. Nah, jadi dia akan menampilkan berapa data yang terukur di sensor suhu tadi. Ini sudah sesuai ya, 25. Jadi itu di sini juga ada line chart-nya. Di sini ada. Jadi data yang masuk itu bakal sesuai dengan sensor berapa sih yang didetek oleh si sensor suhunya gitu. Nah, jadi gitu. Coba kita buat dia lebih tinggi, 107,5. Jadi kita buat dulu. Kita tunggu. Oke, kita langsung ke Thingsboard. Nah, langsung dia melebihi 108, dia ada di sini. Itu lancarnya juga meningkat. Oke, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Jadi hal yang perlu sih untuk menghubungkan WalkMe ke Thingsboard itu ya Wi-Fi configuration dan Thingsboard configuration. Berbeda kalau kita cuma mau hidupin rangkanya aja. Jadi kalau menghubungkan ke perangkat IoT seperti Thingsboard Cloud ini, kita perlu dua konfigurasi ini. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.